Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Haryono dari kelas 4C Akuntansi Bisnis Digital dengan NPM 2175289. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang pengakuan pendapatan dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi. Nah, pendapatan diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Pengakuan pendapatan itu ada tiga. Yang pertama itu ada pendapatan dari penjualan barang, yang kedua itu ada pendapatan dari penjualan jasa, yang ketiga itu ada pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Nah, yang pertama ini pendapatan dari penjualan barang. Kriteria pengakuan pendapatan dan penjualan barang, yang pertama itu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Nah, yang kedua ini entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Nah, yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Yang kedua, pendapatan dari penjualan jasa. Pendapatan dari penjualan jasa diakui sebagai pendapatan dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode. Pelaporan jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, dapat diestimasi dengan andal jika memenuhi kriteria berikut. Nah, yang pertama itu ada jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Nah, yang kedua itu ada kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal dan biaya yang timbul untuk transaksi biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Kelima, ada dapat diukur secara andal. Nah, yang ketiga, pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Prinsip pengakuan pendapatan atas bunga dividen dan royalti adalah yang pertama itu bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, yang kedua itu dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Nah, yang ketiga, royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang keempat, pendapatan dari kontrak jangka panjang. Kontrak penyediaan jasa ada kalanya membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan hingga melampaui satu atau lebih periode akuntansi. Pengakuan pendapatan harus dilakukan secara bertahap selama masa pelaksanaan kontrak jangka panjang jika kriteria pengakuan terpenuhi. Metode ini dikenal sebagai metode presentasi penyelesaian atau Percentage of Completion Method. Sedangkan jika kriteria pengakuan tidak terpenuhi, digunakan metode pengakuan pendapatan yang lain, di mana pendapatan diakui sebesar biaya yang telah terjadi atau cost recovery atau zero profit method. Yang kelima, ada program loyalitas pelanggan. Perbedaan perbedaan pelakuan terjadi tergantung dari apakah entitas sendiri yang memberikan penghargaan atau pihak ketiga. Yang pertama, jika entitas tersendiri yang memberikan penghargaan, maka entitas mengakui pendapatan pada saat poin penghargaan ditukar DIM, entitas telah memenuhi kewajiban dan mengukur pendapatan sebesar imbalan bruto yang dialokasikan ke poin penghargaan. Yang kedua, mengakui pendapatan pada saat pemenuhan kewajiban terhadap poin penghargaan. Yang ketiga, jika pihak ketiga yang memberikan penghargaan, entitas menilai apakah entitas mengakumulasi imbalan yang dialokasikan pada poin penghargaan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
Jika mengakumulasikan imbalan untuk pihak ketiga, maka entitas A mengukur pendapatan sebagai jumlah neto yang diperoleh untuk kepentingan sendiri, yaitu perbedaan antara imbalan yang dialokasikan pada poin penghargaan di jumlah terutang kepada pihak ketiga yang mengadakan poin. Yang kedua, B, mengakui jumlah neto tersebut sebagai pendapatan saat pihak ketiga berkewajiban untuk mengadakan penghargaan. Yang keenam, kasus-kasus pendapatan yang spesifik. Nah, yang pertama itu ada bill and wholesale, itu penundaan pengiriman atas perintah pembeli, semua persyaratan penjualan telah terpenuhi. Yang kedua, layaway sales, yaitu barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Yang ketiga ada sales with buy back agreement. Nah, yaitu penjualan secara bersamaan, setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari. Yang keempat, itu ada sales with right of return, yaitu penjualan di mana penjualan memberikan jangka waktu tertentu kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang jika pembeli tidak puas dengan mutu barang yang dibeli. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.